Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, dimohonkan kepada seluruh anggota webinar kajian keislaman untuk dapat mengaktifkan kameranya serta menonaktifkan audionya. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohonan ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji serta syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena berkat nikmatnya lah kita dapat hadir dalam acara webinar kajian keislaman dengan tema reintegrasi reinterpretasi kepemimpinan perempuan dalam Al-Quran pada pagi hari ini. Yang kedua kalinya, salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang akan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin UIN Suska Riau, Ustadz Agus Firdaus Chandra LCMA. Yang kami hormati pemateri webinar kajian keislaman tahun 2022, Ustazah Jani Arni STAI MAG. Yang kami hormati Wakil Ketua HMPS Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Saudara M. Said Akil Ar-Razi. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Webinar Kajian Keislaman, Saudari Umil Khairi. Dan yang kami hormati hadirin wal hadirat yang hadir pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Ingin rasa memakan kari, kari cendawan batang keladi. Gilang rasa tidak berperi, bertemu tuan dan puan yang baik hati. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Acara yang pertama, yaitu pembukaan yang berlangsung. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pinggan pecah terbagi dua, rupanya jatuh ditimpah luka. Pembacaan Al-Quran bagi bermula,
supaya acara mendapat berkah. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Fatma Dewi. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Kami memohon kepada seluruh hadirin untuk dapat mendengarkan serta menghayati dengan tenang ayat suci yang akan dibacakan. Apa tanda anak beriman? Tahu membalas budi orang tua. Siapa suka menyimak Al-Quran, ilmunya luas, hatinya mulia. Kepada Saudari Fatma Dewi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واخرجوهن. واهجروهن في المضاجع واضربوهن.
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Malam hari ke Kuala Lumpur, mari berkayuh menjala ikan. Kalam ilahi pembawa berkat, menjadi suluh serta pedoman. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Fatma Dewi. Semoga bagi kita yang membacakan dan bagi kita yang mendengarkan, sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya, kata sambutan oleh Ketua Pelaksana Webinar Kajian Keislaman dengan tema Reinterpretasi Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Quran, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudari Umil Khairi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas nikmatnya telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menyelenggarakan dan mengikuti webinar yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Sholawat beriringkan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang pada pagi hari ini. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Al-Ustadz Al-Hajj Agus Firdaus Chandra LCMA, yang kami hormati pemateri yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, Al-Ustazah Jani Arni STHI MAG, yang kami hormati Ketua HMPS Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan yang kami hormati seluruh panitia dan peserta yang bergabung pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan ribuan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bersemangat dalam diselenggarakannya acara ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang telah mendukung penuh webinar kami pada pagi hari ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus himpunan
mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan tafsir yang telah mendukung dan mensupport kami. Realitas pada saat ini tidak dapat disangkal bahwa perempuan sebagai pemimpin sudah banyak di dalam negara ini dan bahkan bisa diterima di masyarakat. Lalu bagaimana kepemimpinan perempuan dari sisi pemaknaan Al-Quran? Nah, mari kita kaji penafsiran ulang dari pemaknaan tersebut dengan tema reinterpretasi kepemimpinan perempuan di dalam Al-Quran yang akan dibawakan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Tak lupa saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh yang berpartisipasi apabila ada masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam diselenggarakannya acara kami. Cukup sekian dari saya. Syukran lakun ala husni itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Umil Khairi. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Bupati HMPS Ilmu Al-Quran dan Tafsir pada kesempatan kali ini diwakilkan kepada Saudara Muhammad Said Akil Ar-Razi. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Wakil Dekan 2 Fakultas Usuluddin Al-Ustadz Dr. Afrizal Nur MS, yang kami hormati Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Al-Ustadz Al-Hajj Ustadz Agus Firdaus Chandra LCMA, dan yang kami hormati pemateri yang luar biasa Ustadzah Yani Arni STHIMA, dan teman-teman panitia serta peserta yang hadir pada webinar pagi ini, yang untuk menyempatkan hadir pada webinar pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar dan seluruh panitia yang telah menyiapkan dan menyukseskan acara webinar ini, dan para peserta yang telah berkecimpung untuk hadir untuk menyempatkan dan kembali menuntut ilmu di waktu liburan ini. Terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya tema ini diangkat oleh salah satu divisi yang ada di divisi HMPS, yaitu Litbang Latihan dan Pengembangan. Nah, ini diangkat juga untuk menaikkan atau untuk mengembalikan semangat perempuan dalam kepemimpinan, bahwa perempuan memimpin itu bukan suatu aib, tapi perempuan memimpin adalah suatu prestasi yang harus dibanggakan. Maka sama-sama kita di sini melihat bagaimana penafsiran, bagaimana pandangan Al-Quran terhadap kepemimpinan perempuan ini. Dan mungkin bila terjadi kesalahan atau kekurangan di sana-sini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami juga terima kasih kepada Ketua Program Studi yang telah mendukung setiap program kerja kami. Dan sebelum saya akhiri, mungkin ada salam dari Ketua HMPS, yaitu Kakanda Muhammad Nasrullah, yang kali ini berhalangan hadir karena sedang melaksanakan KKN. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin ini saja dari saya. Semoga teman-teman yang laki-laki maupun yang perempuan di sini dapat mendapatkan ilmu baru ataupun ilmu yang bisa kita dalamkan, apalagi terhadap kepemimpinan perempuan ini dalam pandangan Al-Quran. Mungkin sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Lastu bi ahsanin minkum, lastu bi khairin minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita ucapkan kepada Saudara Muhammad Said Akil Ar-Razi. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kepada Ustadz Agus Firdaus Chandra, LCMA, yang sekaligus membuka acara webinar kajian keislaman kita pada pagi hari ini. Kami jemput dengan hormat Ustadz Agus Firdaus Chandra. Kepada Ustadz, persilahkan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua salatan ala Rasulullah alihi wasahbihi wa ala la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang terhormat Wakil Dekan 2 Fakultas Usuluddin Dr. Afrizal Nur MA yang sempat hadir. Ini Pak, kemungkinan nanti kita di masjid Pak. Kita hormati narasumber kita yang betul-betul Sri Kandi kita di Usuluddin, calon Dr. Jani Arni MAG. Kemudian yang sama-sama kita hormati pengurus HMPS, kita banggakan, kita cintai, dan khususnya belum puas rasanya kalau belum sampai ke rumah kita, Pak. Karena ini momen-momen seperti ini jarang nih, Pak. Sedikit sekedar penghantar. Kalau ke sana berbicara tentang perempuan, itu kita harus melihatnya lebih secara holistik. Kita mulai kembali dari perempuan dalam sejarah dunia di belahan bumi manapun, di mana kita mengetahui bahwa sejarah sempat menuliskan bahwasanya perempuan itu termasuk pada kasta kedua. Kemudian bahkan efeknya sampai hari ini pun kita masih melihat di India, perempuan-perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya kadang mengikuti suaminya dengan cara bunuh diri. Itu sampai hari ini masih ada. Belum lagi di belahan bumi lain masih ada yang menganggap bahwasanya perempuan adalah masyarakat kedua. Nah, bedanya di Indonesia dan di beberapa negara yang maju, modern, dan berkembang, perempuan sudah mendapatkan persamaan hak. Bahkan jauh lebih dari itu sudah mendapatkan kesempatan menjadi pemimpin. Dalam hal ini kita coba tilik sebuah hadis Nabi, la yuflihu qaumun walau amrohum imra'atan. Tidaklah sukses sebuah kaum yang dipimpin oleh perempuan. Itu hadis ini tidak bisa kita maknai secara tekstual saja. Kita tentu harus mengupas hadis ini secara kontekstual, dan mungkin nanti ini yang kita akan tunggu-tunggu ini dari narasumber kita. Kemudian juga kita bisa melihat walaupun dalam Al-Quran ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tapi Al-Quran juga membicarakan tentang Ratu Bilqis yang memiliki kerajaan yang hebat pada zamannya. Belum lagi kisah Khadijah dan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW adalah bisa dikatakan anggotanya dari Khadijah. Artinya Khadijah sempat memimpin Rasulullah SAW walaupun dalam aspek perdagangan. Ini semua harus dijadikan sebagai catatan-catatan sebelum betul-betul menerima siraman pencerahan dari narasumber. Di mana Pak? Di Medan. Semoga kita bisa menjadi perempuan-perempuan di IAD bisa menjadi Angela Merkelnya di masanya, atau mungkin Kamala Harris, Sri Mulyani mungkin, ataupun Megawati. Seminar ini akan semakin menarik karena akan disampaikan oleh Sri Kandi, di mana apa yang disampaikannya sudah dipraktekkan sebelumnya. Perlu diketahui, Bunda Jani Arni sempat memimpin beberapa dosen laki-laki di AD, dan itu cukup mematahkan hati para lelaki ataupun dosen yang ada di
di IAT pada masa ini. Sekedar pembuka kata, saya mohon izin pada Ridwan untuk membuka acara ini dengan resmi. Dengan bismillah, kita buka seminar reinterpretasi kepemimpinan perempuan dalam Al-Quran. Opat kalat berarti 2 tahun 5, Bang. Billahi taufiq hidayah, wallahu muwaffiq ala thoriq. Mohon maaf atas kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Agus Firdaus Chandra LCMA. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Wakil Dekan 2 Fakultas Usuluddin UIN Suskaryau, Ustadz Dr. Afrizal Nur MIS. Kepada Ustadz dipersilahkan. Tujuh ini. Sebentar. Di sini Atau ini aja, Bang. rasa Bapak. Cuaca dingin atau dingin? Dingin, Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arah ke kita nanti ke kampung itu melewati puncak. Paling tinggi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Anda sekalian, meskipun saat ini Bapak dan Pak Kaprodi sedang dalam perjalanan sosialisasi ya ke Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, tapi melihat semangat-semangat Sri Kandi IAT ini luar biasa sekali, sehingga kami pun memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia HMPS IAT dan narasumber yang akan menyampaikan materi, yaitu Bu Kandidat Dr. Janiarni. Isu yang dibahas adalah isu tentang perempuan ya, karena memang banyak hari ini isu-isu yang sesungguhnya kita perlu untuk melacak sumber kebenaran isu itu yang mendiskreditkan Islam ya, yang katanya Islam agama yang bias gender ya. Kemudian Islam adalah agama yang tidak menempatkan perempuan sebagaimana laki-laki ya, dan memang menurut Bapak itu perlu kalian dalami dan pahami secara komprehensif ya. Sebagai contoh ayat yang terkait masalah haid ya, yas'alunaka anil mahid qul huwa azza ya. Mereka bertanya semua tentang haid, darah haid ya, dan kita mengakui bahwa sesungguhnya itu kotor ya, darah yang kotor. Dan bagaimana asbabun nuzul ayat itu, pada masa jahiliyah itu orang wanita-wanita yang haid itu di karantina, diisolasi, dibuang ya di suatu tempat, dan tidak bisa beraktivitas ya sebagaimana laki-laki. Nah, ini bentuk perlakuan orang-orang jahiliyah kepada perempuan. Islam datang kemudian mengangkat harkat martabat wanita itu, dan wanita haid tetap saja di rumah, tidak perlu dibuang. Nah, ini satu fakta bahwa tidak benar ya tuduhan-tuduhan orang yang mengatakan bahwa Islam itu agama yang bias gender ya, sehingga memaksa beberapa aktivis-aktivis perempuan
ya, yang tergabung dalam gerakan Women Equality, ya, persamaan gender, mendobrak ya sesuatu yang sudah established itu, sesuatu yang sudah kuat dalam Islam itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, perlu juga kalian dalami secara komprehensif ayat-ayat yang ada dalam surah An-Nisa. Ya. Dalam surah An-Nisa itu tentu secara tematik saja suratnya sudah surat tentang perempuan gitu. Nah, ini menjadi lahan dan peluang kalian untuk bisa menggali ya secara komprehensif ya. Dan ada satu hal yang menarik lagi ya. Kalian sebagai mahasiswa IAT, insya Allah nanti kita akan jumpa di semester 4 atau 5. Ya, Aisyah Rahman Titi Syati itu dia punya tafsir yang diberi nama dengan bayan. Yang mufassirahnya adalah perempuan. Ya, nah, jadi melalui kegiatan ini Bapak sangat mengapresiasi sekali. Semoga kedepannya tetap istiqomah ya, tetap teruskan ya. Silakan Bapak juga insya Allah akan bersedia bila Bapak diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan literasi IAT, HMPS IAT ke depannya itu. Ya, sekali lagi selamat ya, selamat. Mudah-mudahan Allah memudahkan ya, yassarul hudawalakum, dan mudah-mudahan ini menghasilkan satu hasil yang terbaik untuk prodi kita, fakultas kita menjadi fakultas Usuluddin gemilang dan terbilang insyaallah. Demikian, mohon maaf, wa'fu minkum, nasru minal wafatun qadib, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Afrizal Nur. Kalau pergi ke Tanjung Keramat, mari jolok sarang penyengat. Bersama kita memohon rahmat. Moga majelis mendapat berkat. Acara selanjutnya, bacaan doa yang akan dipimpin oleh Perjuangan Pohan. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائدك مودين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اجعلنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المتقين اللهم اهدنا وقومنا إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, acara kita dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Baiklah, saya Kelsha Joner, sebagai Master of Ceremony pamit undur diri dari hadapan antum semuanya, karena acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita yang kece badai, Saudari Aulia Handayani. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya teman-teman pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat ya teman-teman. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada pembawa acara yang sudah mempersilakan saya untuk memimpin diskusi hari ini. Dan tentunya juga saya senang bertemu dengan teman-teman yang sangat antusias. Teman-teman yang hadir banyak sekali ya. Oleh karenanya untuk mengetes semangat teman-teman pagi hari ini ketika saya memperkenalkan nama dengan pantun, teman-teman jawab cakep ya di kolom Zoom chat. Oke, siap teman-teman? Pagi hari pergi ke pasar Cikini. Pas pulangnya lewat jalan Cendrawasih. Perkenalkan, saya Aulia Handayani, moderator hari ini yang akan memimpin diskusi. Wah, luar biasa sekali. Teman-teman banyak sekali ya jawab cakep di Zoom chat, Masya Allah. Ini ada dari Kak Dina Istiqomah, wah Masya Allah. Ada dari Anis, Masya Allah, terima kasih teman-teman. Oke, untuk hari ini, untuk itu agar mengefektifkan waktu, marilah kita buka diskusi hari ini. Namun, sebelum jauh dari acara ini, acara kita, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Bahwa teman-teman diharapkan untuk menyalakan video dan mengunmute-kan audionya. Teman-teman yang saya banggakan, diskusi kita hari ini sangat menarik sekali karena mengusung tema dengan judul yaitu Reinterpretasi Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Quran. Nah, teman-teman udah semangat belum untuk mendengarkan materi dari pemateri kita yang sangat luar biasa? Mengapa sih perempuan itu harus bisa menjadi pemimpin? Dan bagaimana pandangan Islam tentang kepemimpinan perempuan dalam Al-Quran? Nah, jadi teman-teman, itu semua akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Yang mana beliau adalah selaku Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin UIN Suskariau. Teman-teman udah tahu belum siapa narasumber kita yang sangat luar biasa pagi hari ini? Wah, sepertinya udah tahu ya teman-teman. Oke. Pemateri kita yang sangat luar biasa pagi hari ini yaitu Ustazah kita, Ustazah Jani Arni, STHI MAG. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, gimana nih kabar Ustazah pagi hari ini? Alhamdulillah, semangat. Alhamdulillah, Masya Allah. Terlihatnya semangat kali ya Ustazah, terlihat bahagia kali, udah nggak sabar lagi untuk menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan mau cepat pastinya selesai. Ya, benar sekali Ustazah. Wah, Alhamdulillah, oke baik, terima kasih Ustazah. Nah, jadi teman-teman, karena materi kita udah hadir dan kata pepatah tak kenal maka ta'aruf. Nah, jadi teman-teman udah kenal belum siapa sih narasumber kita pagi hari ini? Narasumber yang sangat luar biasa ini. Teman-teman udah pada kenal belum? Wah, ada yang belum kenal dan ada juga yang belum kenal. Oke. Nah, adapun beliau adalah beliau bernama lengkap yaitu Ustazah Jani Arni STHIMAG. Beliau bertempat tanggal lahir yaitu di Batu Taba pada tanggal 17 Januari 1982. Nah, beliau mempunyai pekerjaan yang sangat luar biasa yaitu sebagai dosen Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin UIN Suska Riau. Dan beliau juga mempunyai keahlian yaitu metode penelitian tafsir. Nah, apa saja sih bidang keahlian metode penelitian tafsir beliau? Yaitu beliau mempunyai tingkat pemahaman jamaah tablik Pekanbaru Riau tentang ayat-ayat dakwah pada tahun 2013 LPPM UIN Suska Riau. Kemudian beliau juga sistem pakar tafsir Maudhui Cora Adabi Al-Ijtimai menggunakan metode Bayesian Network pada tahun 2015 LPPM UIN Suska Riau. Kemudian beliau juga sarung dalam lintasan sejarah Melayu Riau pada tahun 2021 LPPM UIN Suska Riau. Kemudian ada nilai-nilai moderasi beragama pada Sekolah Dasar Islam Terpadu atau SDIT Pekanbaru Riau. Studi analisis ayat-ayat Al-Quran dalam buku ajar PAI di tingkat sekolah dasar pada tahun 2021 LPMK Kemenak RI. Kemudian ada juga implementasi moderasi beragama di Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Tawalid Bangkinang, Provinsi Riau pada tahun 2022 LPPM UIN Suska Riau. Kemudian ada reviewing the method and commentary feature of Al-Qaulul Bayan by Tafsir Al-Quran by Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Jurnal Usuluddin pada tahun 2019. Kemudian ada juga problematika pembelajaran kitab tafsir di Pondok Pesantren Provinsi Riau, Jurnal Potensia 2020. Kemudian selanjutnya ada Unity of Ummah Mahmud Yunus, Perfecting Tafsir Al-Quranul Karim, Jurnal Usuluddin pada tahun 2021. Nah, selanjutnya ada pemikiran Said Kutub tentang makna kital dalam kitab tafsir Faizilal Al-Quran Jurnal An-Nida pada tahun 2021. Wah, Masya Allah ya teman-teman. Beliau mempunyai banyak sekali keahlian dan tentunya juga ilmunya sangat-sangat dan sangat luar biasa sekali. Nah, sepertinya teman-teman udah pada nggak sabar nih, Ustazah, mendengarkan materi yang sangat luar biasa ini dari narasumber yang sangat luar biasa juga tentunya. Nah, teman-teman udah siap belum mendengarkan materi dari
pemateri kita narasumber yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Teman-teman udah siap? Oke, harus siap ya teman-teman. Oke, ini ada yang jawab dari Zubaidah. Oke, siap. Oke, mantap. Harus siap ya teman-teman. Nah, langsung saja kita sambut pemateri kita yang sangat luar biasa sekali pada pagi hari ini, yaitu Ustazah Jani Arni STHIM AG. Kepada Ustazah dipersilahkan dengan waktu dan tempat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat dan nikmatnya tersebut kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara webinar kali ini. Kemudian salawat bersampur salam semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliau kita masih merasakan bagaimana indahnya hidup bersama Islam sampai sekarang ini. Baik, yang saya hormati ada Wakil Dekan 2 ya, Fakultas Usuluddin, Bapak Dr. Afrizal Nur MIS, kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Agus Firdaus Chandra LCMA, kemudian ada tadi Ketua HMPS atau yang mewakili ya, kemudian yang terhormat seluruh panitia penyelenggara webinar ini, kemudian yang Ibu sayangi seluruh peserta webinar kali ini. Baik, mohon Ibu mau share screen ya. Oke, bisa dilihat ya? Jadi bisa baik, sebelum masuk ke materi, mungkin Ibu cerita sedikit dulu bagaimana mungkin panitia ya menghubungi Ibu minta jadi pemateri. Ibu kasih syaratnya webinarnya dengan durasi yang tidak lama gitu. Karena apa? Karena kalau terlalu lama nanti akan ada yang menangis gitu ya. Jadi mohon maaf nanti jika terdengar suara sayup-sayup menangis, berarti ada yang harus dihentikan, yaitu pemberian materi ini gitu. Baik, itu sekedar apa ya, sekedar cerita sedikit. Kemudian untuk materi atau tema yang dikasih oleh panitia adalah reinterpretasi kepemimpinan perempuan dalam Al-Quran. Atau bisa kita pahami dari judul ini adalah bagaimana menginterpretasi ulang ya, atau memberikan penafsiran ulang tentang kepemimpinan perempuan di dalam Al-Quran. Sebenarnya sebagusnya pematerinya itu adalah laki-laki. Karena apa? Karena dia akan lebih objektif memberi pandangan terhadap bagaimana Al-Quran berbicara terkait dengan pemimpin perempuan ini dalam pandangan Al-Quran. Karena kalau perempuan tentu ada subjektivitasnya atau ada ada unsur pembelaan terhadap perempuannya. Nah, ditambah lagi Ibu juga pernah menjabat sebagai Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, artinya terkait dengan pemimpin ini Ibu pernah menjadi pemimpin di Prodi IAT gitu. Makanya Ibu ini pembahasan takut jadi subjektif nanti. Tapi setidaknya dengan kajian yang akan Ibu bahas, Ibu menampilkan salah satu perspektif lah ya, salah satu sudut pandang terkait bagaimana pemahaman kepemimpinan perempuan ini dalam pandangan Al-Quran. Dan mungkin nanti juga tidak Al-Quran yang Ibu bahas, ya, juga ada beberapa hadis yang dibahas nanti,
karena memang Al-Quran dan hadis itu tidak bisa dipisahkan. Ada kalanya hadis itu sebagai penjelas bagi Al-Quran. Bahkan hadis itu ada yang nanti tidak ada informasi di dalam Al-Quran, tetapi hadis secara mandiri memberi informasi gitu. Sehingga di dalam usul fikih itu dikatakan bahwa antara Al-Quran dan hadis itu sama-sama statusnya adalah sebagai sumber utama dari hukum Islam gitu. Baik, itu sebagai pengantar terkait dengan materi reinterpretasi kepemimpinan perempuan dalam Al-Quran. Mohon maaf kalau tidak terdengar, nanti tolong diingatkan, atau terlalu cepat nanti tolong diingatkan, karena Ibu kebiasaan ya berbicara cepat gitu. Selanjutnya, dari tema tadi reinterpretasi kepemimpinan perempuan dalam Al-Quran, ya kita melihat ada beberapa definisi ya. Ada reinterpretasi, ya dalam artian kita memberikan penafsiran ulang atau penafsiran kembali tentang bagaimana sesungguhnya Al-Quran menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan. Gitu. Kemudian pemimpin itu adalah orang yang memimpin, artinya sebuah organisasi nanti ada seseorang atau salah seorang yang memiliki posisi sebagai pemimpin, dan tentunya yang dimaksud di sini adalah kepemimpinan publik ya, tidak kepemimpinan domestik gitu. Kemudian kata perempuan di dalam tema ini tentu bermakna gender ya. Kemudian selanjutnya pertanyaannya, kenapa perlu kita reinterpretasi atau melakukan interpretasi ulang gitu. Yang pertama sebenarnya tadi juga sudah disinggung oleh Kaprodi, sudah menyinggungnya tadi juga, kemudian Wakil Dekan 2 juga sudah menyinggung tadi terkait dengan bagaimana Al-Quran ataupun hadis berbicara tentang kepemimpinan perempuan ini. Yang mana nanti kita bisa simpulkan bahwa untuk kepemimpinan perempuan itu nanti kita bisa pahami adanya dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis membolehkan pemimpin perempuan atau seorang perempuan itu menjadi pemimpin gitu. Kemudian sementara di sisi lain juga nanti kita bisa menemukan atau adanya dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis melarang perempuan itu menjadi pemimpin. Nah, tentu pertanyaannya mana sih yang benar gitu. Nah, dalam hal ini maka kita perlu reinterpretasi atau mengkaji ulang atau melihat pemahaman yang lebih mendalam terkait kepemimpinan perempuan ini dalam perspektif Al-Quran. Kemudian terkait dengan pemimpin terlebih dahulu kita lihat bahwa kita bisa katakan bahwa manusia itu adalah semuanya adalah pemimpin gitu. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ini dan seterusnya, ini adalah dialog antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Ya, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Ini ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memang terkait dengan ayat ini sebenarnya banyak pemahaman yang muncul nanti ya. Dan terkait atau ketika kita kaitkan dengan pemimpin itu, maka bisa kita lihat bahwa pemaknaan kata khalifah itu adalah beragam ya dari para mufassir. Yang ada yang memaknainya khalifah di sana adalah sebagai pemimpin, kemudian misalnya ada yang memaknai khalifah itu sebagai pengganti Allah ya, seperti Al-Maraghi ini memaknai khalifah di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 tadi adalah manusia itu statusnya adalah sebagai pengganti Allah di muka bumi, artinya manusia punya tanggung jawab mengatur bumi, ya, mengelola bumi
sebagai pengganti Allah dalam melakukan tugas tersebut gitu. Kemudian ada yang menafsirkan bahwa misalnya At-Tabari menafsirkan khalifah itu adalah sebagai pengganti malaikat atau jin. Artinya di sini At-Tabari mengatakan bahwa sebelum manusia itu ada makhluk lain yang menempati bumi, yaitu malaikat atau jin, dan kemudian datang manusia sebagai khalifah, sebagai malaikat, sebagai pengganti dari malaikat atau jin tersebut gitu. Kemudian misalnya Quraisy Shihab itu mengatakan memaknai kata khalifah itu dengan tanggung jawab. Dari semua pemaknaan oleh mufassir ini, intinya memang Ibu melihat kembali ke manusia itu sebagai pengganti atau sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan tentunya kita punya tugas kepemimpinan di sana gitu. Ya, makanya ayat ini dikaitkan dengan kepemimpinan. Dan kalau kita lihat dari sisi ini, artinya seluruh manusia itu posisinya adalah sebagai pemimpin tanpa memandang gender di sini. Baik, kemudian selanjutnya di dalam hadis itu juga terdapat informasi atau hadis menyatakan bahwa semua manusia itu juga pemimpin gitu. Ya, hadis dengan matanya kullukum ra'in, kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kamu semua akan diminta pertanggungjawaban atas hal yang yang menjadi tanggung jawab kepemimpinan kita tersebut gitu. Artinya dimanapun kita berada, kita adalah pemimpin, dan nanti kita akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan kita tersebut. Kemudian disebutkan di sini al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudian misalnya imam, seorang pemimpin negara atau seorang pemimpin itu bertanggung jawab atas rakyatnya, dan dia juga akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Nah, dari dua ayat tadi ya, Ibu melihat secara umum bisa kita simpulkan bahwa memang kita sebagai manusia, kita punya tanggung jawab kepemimpinan di sana. Ya, baik kita nanti dalam posisi apapun, kita semuanya adalah pemimpin gitu. Dan mungkin dalam skop yang terkecil itu adalah kita pemimpin atas diri kita sendiri. Nah, kemudian dari dua dalil tersebut, baik ayat Al-Quran ataupun hadis, di sini kita melihat tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Artinya di sini kita bisa pahami tidak masalah atau no problem yang namanya perempuan itu jadi pemimpin ataupun laki-laki menjadi pemimpin. Tidak pandang gender di sini. Nah, itu yang Ibu katakan tadi. Satu pendapat nanti mengatakan bahwa Al-Quran itu mengizinkan perempuan itu menjadi pemimpin karena secara umum tadi kita manusia itu adalah sebagai pemimpin gitu. Kemudian seperti yang Ibu ungkapkan tadi, kenapa kita perlu mereinterpretasi kembali tentang kepemimpinan di dalam Al-Quran ini, karena memang adanya nanti kita temukan dalil ataupun baik dari Al-Quran ataupun hadis yang bisa mengarahkan kita ke pemahaman bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin. Ya, ada dalil-dalil yang mengarahkan kita ke sana yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin dalam artian pemimpin publik ya. Kita hanya berstatus pemimpin di domestik saja. Misalnya kita memimpin di dalam rumah tangga ketika suami tidak ada gitu. Hanya itu saja cakupan-cakupan kepemimpinan perempuan. Dan artinya perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin di publik gitu. Tidak boleh perempuan menjadi presiden, tidak boleh
perempuan menjadi direktur atau perempuan menjadi rektor, tidak boleh kalau kita melihat dalil ini ke satu perspektif gitu. Nah, kita lihat yang memang sering ya bisa kita katakan bahwa apabila terjadi misalnya pesta demokrasi ya, yang mana di sana nanti ada pemimpin, ada calonnya itu ada laki-laki, ada perempuan. Nah, ini paling sering isu yang dikembangkan itu adalah bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin. Dan di antara dalil yang diangkatkan itu adalah surat An-Nisa ayat 34 ini. Yakni kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Tetapi sebenarnya ketika kita membaca bagaimana mufassir menjelaskan istilah yang menunjukkan kata qawwamuna, menunjukkan kepemimpinan itu adalah istilah qawwamuna. Ya. Istilah qawwam inilah yang sering atau yang bagi yang berpendapat bahwa perempuan itu dilarang menjadi pemimpin, kata qawwamuna ini dimaknai dengan pemimpin gitu. Dan kalau di slide Ibu ini mengutip bahwa kata qawwam itu tidaklah bermakna pemimpin ya, tetapi bermakna pelindung. Ya. Nah, itu yang Ibu sampaikan tadi, memang terkait kata qawwamuna ini banyak pemahaman atau interpretasi atau penafsiran terhadap ayat-ayat, terhadap lafaz ini, diantaranya adalah ada yang memaknainya dengan pemimpin, ada memaknainya dengan pelindung dan lain gitu. Dan kemudian kalau kita lihat secara utuh ayat ini ya, ayat ini kalau dilihat secara utuh itu selanjutnya berbicara tentang kehidupan atau berbicara tentang rumah tangga ya, berbicara tentang rumah tangga yang mana sebuah rumah tangga itu tentu atau seharusnya lah dipimpin oleh seorang laki-laki atau seseorang yang berposisi sebagai suami gitu. Ya. Kemudian nah ini sebenarnya ya dari semua pendapat-pendapat para mufassir tadi, nah ini yang kita dari ayat tersebut bisa kita pahami. Pertama, ayat itu bisa menjadi dalil bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Artinya pemimpin baik publik ataupun domestik gitu. Kemudian satu sudut pandang lagi mengatakan bahwa ayat menjelaskan tentang kepemimpinan dalam rumah tangga, ya, bukan kepemimpinan publik. Artinya apa? Artinya boleh-boleh saja perempuan itu menjadi pemimpin di area atau di luar atau di publik gitu. Tidak mesti di dalam rumah tangga saja, ketika suami tidak ada dia boleh menjadi pemimpin gitu. Jadi sebenarnya atau kesimpulannya kita bisa mengatakan atau pesan-pesan yang disampaikan melalui ayat ini sebenarnya adalah ketika kita mengambil satu pemahaman dari ayat itu tidak boleh mengambil secara atau kita caplok saja bagian-bagian yang kita sukai gitu. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, ini sering menjadi dalil bagi kelompok yang mengatakan perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin. Diambillah dalil bagian awal saja dari surat An-Nisa ayat 34 ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan qawwam itu dimaknai dengan pemimpin. Sementara ayat kan masih panjang ini. Ayat masih panjang, ayat masih banyak memberikan pesan-pesan ya terkait dengan perempuan, laki-laki dan perempuan.
Makanya bisa kita simpulkan ketika kita mencari sebuah dalil atau membaca ayat itu janganlah mengambil ayat-ayat itu sepotong-sepotong. Karena ayat Al-Qur'an itu dia harus dipahami secara utuh atau secara sempurna gitu, secara komprehensif ya. Dan bahkan kalau dalam studi Quran itu mengatakan bahwa tidak hanya satu ayat saja yang harus kita lihat secara utuh, bahkan seluruh Al-Qur'annya harus kita lihat secara utuh ketika kita melihat bagaimana sudut pandang Al-Qur'an. Nah, disitulah nanti maka muncullah metode tematik gitu kalau di dalam metode penelitian tafsir ya. Nah, dengan alasan itulah muncul metode tematik itu. Nah, kemudian selanjutnya ini juga sudah disebut tadi oleh oleh Bapak Kaprodi ya. Ini juga sering menjadi dalil atau menjadi alasan perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin ya. Matan hadisnya berbunyi la yufliha qaumun walau amrohum imra'atan. Artinya tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Nah, ini hadisnya hadis riwayat Bukhari. Ya. Hadis riwayat Bukhari kita sama-sama ketahui tentu memiliki status sahih ya. Bahkan di kitab Bukhari atau hadis-hadis dalam Sahih Bukhari itu menempati posisi paling tinggi dibanding kitab-kitab yang lain. Nah, jadi gimana nih? Apakah memang kita tidak boleh menjadi menjadi pemimpin? Karena apa? Karena apapun urusan yang diberikan kepada perempuan itu kaum tersebut tidak akan beruntung. Kalau tidak akan beruntung itu artinya akan kalau tidak beruntung berarti rugi ya kalau dalam jual beli, atau kalau dalam sebuah urusan berarti nanti akan kacau urusan tersebut gitu. Nah, bagaimana sesungguhnya gitu? Maka kita perlu melakukan pemahaman lebih mendalam terhadap hadis gitu. Nah, apa kaedah dalam memahami hadis? Memakai kaedah al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Kemudian atau kita menggunakan al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafaz. Ya, di dalam Sarah Fathul Bari, Sahih Bukhari, kitab Fathul Bari itu dijelaskan bahwa hadis riwayat Bukhari tersebut atau hadis tentang tidak beruntungnya suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan itu muncul ketika terjadinya konflik. Kalau kita baca sejarah itu ya pernah terjadi konflik antara Bunda Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib ya, sehingga ada nanti perang Jamal ya. Kemudian hadis tersebut muncul ya. Kemudian kita juga melihat hadis itu berbicara tentang kerajaan Kisra di Persia, yang mana kerajaan Kisra itu pernah disurati oleh Nabi, yang mana surat tersebut berisi dakwah ya, dakwah atau mengajak ke Islam. Kemudian surat tersebut sempat dirobek oleh raja Persia tersebut gitu. Sehingga Nabi mengungkapkan hal ini gitu. Sehingga berkata la yuflihul qaum, tidak beruntung suatu kaum itu kalau menyerahkan urusan kepada perempuan. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini adalah doa Nabi gitu. Doa Nabi terhadap kerajaan Kisra di Persia itu. Dan kemudian memang pada saat itu atau kerajaan Kisra di Persia itu dipimpin pada awalnya dipimpin oleh raja seorang laki-laki ya, seorang laki-laki. Kemudian dia dibunuh oleh anaknya laki-laki. Nah, karena dibunuh oleh anak laki-laki, maka tidaklah anak tersebut menjadi penerus, tetapi justru memberi atau memilih putrinya sebagai raja
pada waktu itu gitu. Dan mungkin atau ada yang mengatakan bahwa ternyata putri Raja Kisra tersebut dia tidak punya kemampuan memimpin, dia tidak punya skill dalam memimpin sehingga kerajaan tersebut menjadi kacau di bawah kepemimpinan perempuan atau putri Raja Kisra tersebut. Nah, ini yang diinformasikan dalam kitab Fathul Bari bahwa hadis la yuflihul qaum yang memberikan bahwa tidak akan beruntung satu kaum menyerahkan urusannya kepada perempuan itu adalah berbicara terkait dengan kerajaan Kisra yang dipimpin oleh perempuan tadi, ya, sehingga kita katakan dari dua kaidah ini berarti kalau kita pahami berarti hadis itu adalah menggunakan kaidah al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafaz, ya, bahwa hadis dipahami berdasarkan kekhususan sabab atau sebab tertentu yang menjadi penyebab keluarnya hadis atau munculnya hadis tersebut gitu. Bukanlah atau pihak lain yang menggunakan atau yang mengatakan bahwa hadis ini memang menjadi dalil dilarangnya perempuan menjadi pemimpin, itu menggunakan al-ibratu bi umumil lafaz. Dia memandang hadis tersebut dengan keumuman lafaz, tidak memandang kekhususan sabab atau hal-hal yang menjadi penyebab munculnya hadis tersebut. Nah, ini dua model dari pemahaman hadis ini sehingga bisa kita katakan bahwa ada yang mengatakan bahwa dilarang perempuan menjadi pemimpin berdasarkan dalil hadis ini berarti menggunakan al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Sementara kelompok yang mengatakan bahwa boleh saja perempuan menjadi pemimpin walaupun ada hadis yang berbicara tentang janganlah memberikan urusan itu kepada perempuan, niscaya nanti akan menjadikan kaum tersebut kacau atau tidak beruntung tadi versi hadisnya, yaitu dengan dengan kaidah al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafaz gitu. Ya, berikutnya kita kembali ke dalam Al-Qur'an tadi, ternyata juga ada yang mengatakan bahwa perempuan itu boleh kok jadi pemimpin, ya. Apa dalil yang digunakan? Yaitu surat At-Taubah ayat 71. Ya, surat At-Taubah ayat 71, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan seterusnya. Dan orang-orang yang beriman itu baik laki-laki dan perempuan itu adalah aulia bagi yang lain. Nah, dari kata aulia ini ada yang memaknainya sebagai pemimpin dan juga ada yang memaknainya sebagai penolong. Macam-macam juga nanti pemaknaan kata aulia. Nah, bagi yang mengatakan bahwa inilah dalil kepemimpinan perempuan itu boleh, dia memaknai kata aulia dengan pemimpin gitu. Ya, jadi wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din dipahami orang-orang yang beriman itu baik laki-laki dan perempuan itu adalah pemimpin bagi yang lain. Artinya boleh saja nanti pemimpin itu baik berjenis kelamin perempuan ataupun berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya kita juga melihat tadi juga sudah disinggung oleh Ketua Prodi ya, bahwa ternyata Al-Quran itu bercerita tentang profil pemimpin dari kalangan perempuan. Ya, siapakah yang diceritakan oleh Al-Quran? Yaitu Ratu Bilqis tadi ya. Ratu Balqis atau Bilqis? Ada yang bilang Balqis, ada yang Bilqis. Ya, silakan. Ayat yang berbicara tentang Ratu Balqis
ini adalah surat An-Naml ayat 30 sampai 35 ya. Yang mana dia tidak mengatakan bahwa perempuan itu boleh jadi pemimpin ya, hanya saja surat An-Naml ini bercerita tentang bahwa pada masa Nabi Sulaiman ada kerajaan yang dipimpin oleh seorang perempuan atau seorang ratu, yaitu Ratu Balqis. Ya, kemudian ayat bercerita tentang Sulaiman mengirimkan surat ke kerajaan, yaitu disebutkan di sana kerajaannya adalah kerajaan Saba ya, atau negeri Saba, dan juga disebutkan oleh Al-Quran bahwa negeri Saba itu adalah salah satu negeri yang sejahtera, atau istilah Al-Qur'annya baldatun thayyibatun ya. Dan ternyata kalau kita kembali ke hadis tadi ya, negeri Saba negeri Saba itu demikian sejahtera, dipimpin oleh seorang perempuan gitu. Nah, ini berarti kan kita perlu melihat secara komprehensif, atau kita perlu melihat kembali bagaimana sesungguhnya Al-Quran dan hadis memandang perempuan itu sebagai pemimpin gitu. Kalau kita surat An-Naml ini bercerita kepemimpinan Ratu Balqis itu, dia seorang yang dia memimpin negeri tersebut tidak otoriter ya, tapi dia ketika terjadi sebuah masalah itu mengumpulkan menteri-menterinya berdiskusi mengenai apa solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi gitu. Nah, ini bisa kita ambil pemahaman, inilah salah satu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu. Ketika terjadi sebuah persoalan menimpa misalnya organisasi ya, pasti nanti ada pihak-pihak lain yang perlu kita mintai pendapat, kita diskusikan, menyelesaikan permasalahan tersebut. Di sini kita melihat bahwa Ratu Balqis dia memiliki kemampuan menjadi seorang pemimpin itu. Baik, selanjutnya baru nanti tadi Ibu sampaikan bahwa memang ada dua golongan nanti ya, golongan yang mengatakan perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin, kemudian satu lagi mengatakan perempuan itu boleh menjadi pemimpin. Nah, muncullah nanti pendapat pertengahan yang mengatakan bahwa perempuan itu boleh menjadi pemimpin di publik ya apabila terpenuhi syarat sebagai pemimpin ya. Apa syaratnya? Memiliki kompetensi dan kecakapan ya. Misalnya perempuan itu tegas, perempuan itu visioner, berarti dia memiliki kompetensi dan kecakapan sebagai pemimpin. Dan kalau kita mau lihat secara umum, laki-laki juga tidak seluruh laki-laki juga memiliki kemampuan itu gitu ya. Ada juga laki-laki yang tidak mampu mengendalikan kawan-kawannya, artinya kompetensi dan kecakapan kepemimpinan itu juga tidak dimiliki oleh sebagian laki-laki. Makanya pendapat pertengahan ini mengatakan bahwa boleh saja perempuan itu jadi pemimpin apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai pemimpin. Ya, jadi tidak mesti memandang gender di sini itu. Tetapi kompetensi dan kecakapanlah yang lebih dipandang. Apa salahnya perempuan menjadi pemimpin ketika seorang perempuan itu dia seorang visioner, dia punya pandangan-pandangan ke depan yang mampu memajukan organisasi ataupun lembaga yang dipimpinnya, apa salahnya gitu. Kemudian apa salahnya perempuan itu menjadi pemimpin ketika dia mampu menghasilkan atau berhasil memajukan lembaga yang dipimpinnya. Ya. Kemudian kalau kita kembali ke dalam syariat Islam kembali, ya memang ada nanti dalil-dalil yang secara dalil itu secara
tidak boleh dibantah ya. Nah, ada bagian-bagian yang memang tidak boleh perempuan di sana menjadi pemimpin. Misalnya menjadi dalam sholat ya, sholat berjamaah ada laki-laki dan perempuannya di sana, maka perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Walaupun nanti kalau kalian membaca, misalnya ada Bu yang berpendapat mengatakan boleh saja perempuan itu menjadi imam sholat walaupun ada, ya Ibu kira kalau sudut pandang itu adalah pendapat-pendapat atau ide-ide yang kebablasan. Gitu. Kemudian dari aspek perwalian, itu harus dilakukan oleh seorang laki-laki, tidak boleh perempuan di sana. Kemudian menjadi seorang qadhi, itu juga tidak boleh perempuan di sana, tetapi mesti laki-laki. Gitu. Ya. Kemudian baru kita melihat perempuan itu bisa menjadi pemimpin apabila dia memiliki syarat-syarat sebagai pemimpin. Pertama tentu adalah beriman kepada Allah. Ya, kita kerangkanya ini adalah kepemimpinan baik sebuah lembaga ataupun negara. Kita sebagai umat Islam tentu mengutamakan pemimpin itu harus beriman kepada Allah, karena pemimpin itu adalah nanti sebagai seorang yang menjadi tombak mengurusi persoalan yang ada di dalam lembaga tersebut, dan tidak mungkin kita berikan kepada orang yang tidak beriman. Gitu. Misalnya memimpin negara, misalnya seperti Indonesia, ya apa jadinya kalau pemimpin kita tidak beragama Islam. Gitu. Kemudian jujur atau integritas, kemudian amanah, visioner, cerdas, dan lain-lain. Ya, baik. Kesimpulan dari Ibu dari slide-slide yang Ibu sampaikan tadi bahwa pemimpin perempuan itu tidak masalah, perempuan itu menjadi pemimpin. Ibu kira tidak ada ayat-ayat yang memang mengatakan ataupun hadis yang mengatakan atau yang melarang perempuan itu menjadi pemimpin. Tetapi selama perempuan itu memang memiliki kemampuan atau kecakapan dalam memimpin. Dan menjadi persoalan ketika perempuan itu menjadi pemimpin tetapi justru dia tidak memiliki kompetensi sebagai pemimpin. Nah, di sini memang akan membawa kehancuran pada lembaga atau organisasi yang dipimpin oleh perempuan tersebut. Baik, mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan. Wallahu a'lam. Akhirul kalam, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Ibu, waktu Ibu kembalikan ke moderator ya, mohon maaf. Wah, Masya Allah sekali ya teman-teman. Materinya sangat-sangat dan sangat luar biasa sekali. Oke, selanjutnya kita buka sesi diskusi untuk 3 penanya. Namun sebelumnya ada pun aturan diskusi kita kali ini, yaitu yang pertama, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Kemudian, nyalakan video dan nyalakan audionya. Yang ketiga, yaitu sebutkan nama dari jurusan dan fakultas apa. Dan 1 orang penanya pertama yang akan bertanya dan menyalakan video dan audionya akan diberikan door prize. Nah, oke, silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya.
Oke, baik. Ini ada nih yang bertanya, Masya Allah. Ini dari Kak Citra Indriani yang ingin bertanya. Nah, dipersilakan Kak Citra Indriani dengan waktu dan tempat. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan. Dan terima kasih juga kepada Ustazah yang sudah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat. Perkenalkan, saya Citra Indriani dari IAT 21. Di sini saya ingin menanyakan Ustazah, bagaimana cara kita menanggapi ketika ada orang yang menentang atau mendebat kita bahwa perempuan tersebut tidak bisa menjadi perempuan. Seperti itu, Ustazah. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, moderator. Ini langsung dijawab atau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Mungkin lebih efektifnya dikumpulkan dulu ya, Ustazah. Ya, baik. Silakan. Oke, baik, Ustazah. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Citra yang sudah bertanya. Nah, selanjutnya kita buka 2 pertanyaan lagi ya teman-teman. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan dengan waktu dan tempat. Oke, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya ya. Oke, sekarang kita buka pertanyaan untuk di kolom Zoom chat. Ini dari Kak Dina Istiqomah yang pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Perkenalkan saya Dina Istiqomah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Angkatan 2020. Izin bertanya Bunda, seperti yang kita ketahui, Islam datang dengan mengembalikan hak-hak perempuan sebagai manusia yang merdeka dan mulia. Lalu bagaimana pendapat Bunda terkait gerakan feminisme yang menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang menuntut diperbolehkannya perempuan dalam kepemimpinan dan juga dalam bekerja di luar dan sebagainya. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Dina Istiqomah yang sudah bertanya. Nah, selanjutnya untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya melalui video? Kita buka 1 pertanyaan lagi ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya izin bertanya Ustazah tentang jadi sebuah kondisi nih Ustazah. Di sebuah kondisi di mana suatu kepemimpinan itu dipimpin oleh seorang perempuan, namun di sisi lain juga di sana itu terdapat laki-laki yang mampu untuk memimpin. Apakah perempuan yang memimpin tersebut
bisa kita pakai atau yang mana kita ketahui nih Ustazah bahwasanya statement dari masyarakat ini kan yang harus memimpin itu adalah seorang laki-laki kan Ustazah. Kan setelah kita belajar dari apa yang Ustazah paparkan tadi, perempuan boleh memimpin apabila dia mempunyai kemampuan. Nah, di sini dia mempunyai kemampuan, tapi di sini juga ada laki-laki yang harus memimpin Ustazah. Nah, bagaimana tanggapan Ustazah terkait dengan kondisi yang demikian Ustazah? Demikian Ustazah yang bisa mungkin ini yang saya sampaikan, dan terima kasih atas pemaparan materi Ustazah yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah sekali ya teman-teman. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah bertanya. Oke, selanjutnya saya izin mengulangi pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama itu dari Kak Citra Indriani yang bunyi pertanyaannya, bagaimana cara kita menanggapi terhadap orang yang mempunyai anggapan bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi seorang pemimpin. Nah, pertanyaan kedua itu dari Zoom chat, itu dari Kak Dina Istiqomah yang bunyi pertanyaannya, seperti yang kita ketahui, Islam datang dengan mengembalikan hak-hak perempuan sebagai manusia yang merdeka dan mulia. Lalu bagaimana pendapat Bunda terkait gerakan feminisme yang menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang menuntut diperbolehkannya perempuan dalam kepemimpinan dan juga dalam bekerja di luar dan sebagainya. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu datang dari Kak Kelsajoner yang bunyi pertanyaannya, apakah boleh seorang perempuan yang mempunyai kemampuan dalam memimpin, namun di sisi lain ada seorang laki-laki yang siap juga untuk memimpin? Nah, terima kasih kepada Ustazah yang mungkin bisa dijawab pertanyaan dari teman-temannya Ustazah. Kepada Ustazah dipersilahkan dengan waktu dan tempat. Baik, terima kasih ya atas tanggapannya. Mohon maaf, Ibu jadi berdua ya. Ada 3 orang tadi yang bertanya ya. Pertama, perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin. Ya, dari sepanjang materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, Ibu memaparkan 2 pandangan tadi ya. Ada yang mengatakan boleh perempuan itu boleh menjadi pemimpin, kemudian ada yang mengatakan tidak boleh menjadi pemimpin. Itu Ibu paparkan dua-duanya. Memang terkadang di masyarakat itu masih memahami atau mengetahui salah satunya saja. Ya, biasanya bagi yang mengatakan bahwa tidak boleh perempuan itu menjadi pemimpin, dia tidak tahu dalil yang membolehkan perempuan itu jadi pemimpin gitu. Artinya bagaimana kita menanggapinya? Memang dengan cara kita menjelaskan bagaimana Al-Quran, bagaimana hadis berbicara tentang kepemimpinan perempuan ini. Secara implisit, tidak ada hadis atau secara gamblang, tidak ada Al-Quran, ayat Al-Quran ataupun hadis yang melarang perempuan itu menjadi pemimpin. Ya. Kemudian berikutnya tadi Dina Istiqomah bertanya tentang gerakan feminisme. Gerakan feminisme itu sebenarnya ada positif, ada negatifnya. Positifnya itu gerakan ini menuntut kesetaraan ya antara perempuan dan laki-laki, karena memang gerakan ini dilatar belakangi oleh adanya pembatasan hak yang diberikan kepada perempuan. Artinya ada perempuan-perempuan atau ada hak-hak yang tidak diberikan kepada kaum perempuan. Nah, inilah yang dituntut oleh kaum feminisme. Tetapi
kaum feminisme ini juga ada kelompok yang juga kebablasan ya, Ibu bilang kebablasan karena bagaimanapun antara perempuan dan laki-laki itu tetap ada hal-hal yang tidak bisa kita setarakan. Seperti Ibu ambil contoh tadi ya, ada sholat, ada perwalian, ada kodi, itu memang kepemimpinan itu dinyatakan oleh Nas itu laki-laki gitu. Nah, makanya gerakan feminisme yang kebablasan yang Ibu sampaikan tadi, seperti ada salah seorang tokoh feminis ya yang mengatakan bahwa perempuan itu boleh kok jadi apa? Jadi mengimami sholat baik jemaahnya itu adalah laki-laki ataupun perempuan gitu. Nah ini kan artinya gerakan feminisme yang kebablasan ya. Jadi ada positif, ada negatifnya gerakan ini. Positifnya ketika mengembalikan hak-hak yang sesungguhnya itu memang hak perempuan dan dikembalikan kepada perempuan itu. Dan negatif ketika pemahaman dari kelompok-kelompok feminis ini yang tidak lagi berada di dalam ruang lingkup pemahaman yang benar gitu. Ya, itu ya. Kemudian bagaimana kita mengambil keputusan atau bagaimana sebaiknya ketika ada perempuan yang punya jiwa kepemimpinan, kemudian juga ada laki-laki punya jiwa kepemimpinan, mana sebaiknya kita pilih gitu. Sebenarnya kita juga tidak bisa perlu diukur dulu ya, mana nih yang paling tinggi apa ya. Nah, tetapi biasanya gitu ya, kepemimpinan baik suatu lembaga atau satu organisasi itu juga ada hak dari anggota ya, memberikan aspirasi siapa yang menjadi pemimpin di lembaga tersebut gitu. Biasanya juga ada aspirasi-aspirasi dari anggota ya. Nah, dari aspirasi anggota itu biasanya juga akan terpilih ataupun terpilah juga mana di antara dua calon tersebut yang lebih diunggulkan, apakah nanti perempuan ataupun laki-laki. Dan biasanya itu kan dipilih berdasarkan atau melihat keramahan seseorang itu dengan Jadi Ibu kira ketika dua-duanya punya jiwa kepemimpinan ya, ya tidak masalah. Silakan kita pilih antara salah seorang dari baik apakah laki-laki ataupun perempuan. Kemudian mungkin ada yang perlu Ibu tambahkan di momen diskusi ini ya. Perempuan ketika dia menjadi pemimpin itu tetap ada kewajiban-kewajiban yang kita tidak boleh tinggalkan itu ya. Misalnya Ibu ya ketika menjadi pemimpin gitu. Jadi pemimpin, Ibu juga punya kewajiban sebagai seorang ibu, menjadi kewajiban sebagai seorang istri, yang mana itu tidak boleh ditinggalkan ketika kita menjadi pemimpin. Ya, ketika kita menjadi pemimpin gitu, tetap kewajiban-kewajiban itu tidak boleh tinggal gitu. Nah, biasanya perempuan menjadi pemimpin, disitulah problematika atau ada intrik-intrik ketika perempuan itu jadi pemimpin. Ada kalanya nanti dia pemimpin, anaknya kira-kira anaknya terurus atau tidak, suaminya terurus atau tidak gitu. Jadi tetap perempuan itu menjadi pemimpin tetap tidak boleh meninggalkan kewajiban dia ya, apakah kewajiban dia sebagai anak nanti, kewajiban dia sebagai istri, kewajiban dia sebagai ibu gitu ya. Baik, itu Ibu kira pandangan Ibu terkait atau jawaban Ibu dari pertanyaan. Maaf ya.
Terima kasih kepada Ustazah. Ini ada satu pertanyaan lagi Ustazah yang belum terjawab. Apakah bisa langsung dijawab Ustazah? Oke, seperti Iya, pertanyaan yang mana? Oke. Ini datang dari Kak Kelsa Joner. Dari Kelsa Joner itu pertanyaannya, apakah boleh seorang perempuan yang mempunyai syarat dalam memimpin, namun di sisi lain ada juga laki-laki yang siap untuk memimpin. Nah, itu Ibu kira udah Ibu jawab tadi ya. Selama perempuan itu memenuhi, ya Ibu kira kita boleh saja memilih perempuan tersebut sebagai apa. Ibu kira hak kepemimpinan antara perempuan dan laki-laki itu sama ya, sama, tetapi dengan persyaratan itu tadi. Adakah terpenuhi persyaratan kepemimpinan di sana? Kalau kita mengatakan bahwa tidak boleh memilih perempuan, sementara berarti tetap masih apa ya? Ada batasan antara hak kepemimpinan laki-laki dan perempuan kalau begitu gitu. Artinya kalau kita mengatakan ketika dua orang ada laki-laki yang mampu kemudian perempuan yang mampu, berarti kita mengutamakan laki-laki, berarti pemahamannya nanti perempuan itu boleh menjadi pemimpin ketika tidak ada laki-laki yang mampu lagi gitu. Itu lagi pemahaman yang muncul gitu. Nah, kalau Ibu mungkin memandangnya di sini selama Oke, teman-teman. Maaf sebelumnya, ini mungkin pemateri kita lagi bermasalah dalam jaringannya. Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada pemateri kita yang sangat luar biasa pagi hari ini, yang sudah menyampaikan materinya. Nah, sekarang teman-teman ada momen yang sangat ditunggu-tunggu. Nah, momen ini untuk merilekskan otak, menyegarkan kembali, dan biar semangat kembali. Nah, teman-teman ada yang tahu momennya apa? Nah, sepertinya tidak tahu ya. Oke. Nah, kali ini kita akan menyegarkan otak dengan kuis. Nah, teman-teman, pastinya kuis ini juga mempunyai dopres dong. Nah, teman-teman mau nggak dopres? Nah, pastinya mau sekali ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman mau tahu nggak kuisnya itu apa? Ayo jawab di kolom komentar di Zoom chat ya.
Teman-teman mau tahu nggak kuisnya apa? Wah, Masya Allah, ini dari Kak Dina Istiqomah. Sangat semangat sekali ya Kak Dina. Wah, ini dari Kak Nirmala juga. Wah, dari Riananda. Masya Allah. Mau tahu nggak? Mau tahu aja, mau tahu banget. Masya Allah, serbu dong, serbu Zoom chatnya. Wah, Masya Allah. Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama, sepertinya teman-teman udah semangat kali ya menyambut kuis. Wah, karena berdopres juga ya teman-teman. Nah, sebelumnya, untuk teman-teman nantinya yang menjawab kuis, diharapkan untuk raise hand terlebih dahulu, karena penjawab hanya untuk satu orang saja. Dan silahkan nyalakan videonya dan nyalakan audionya. Nah, simak baik-baik ya teman-teman kuisnya. Kuisnya adalah jrejeng jeng jeng. Oke, kuisnya yaitu, simak baik-baik. Tolong jelaskan kesimpulan dari materi kita hari ini. Nah, teman-teman dipersilakan ya untuk menjawab kuis ini. Ya, silahkan raise hand terlebih dahulu, nyalakan video dan audionya. Saya kakak moderator. Oke, baik. Dipersilakan kepada Anissa Desi Safitri untuk menjawab kuisnya. Ya, dipersilakan. Baik. Apakah suara saya jelas, Kak? Sangat jelas sekali. Dipersilakan. Oke, Kak. Baiklah, adapun kesimpulan dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini ya, ialah tentang bagaimana sih kepemimpinan perempuan terhadap Al-Quran gitu kan. Jadi bisa diambil kesimpulannya ialah perempuan jadi pemimpin tidak masalah selama perempuan tersebut memiliki kemampuan juga kecakapan dan kompetensi dalam memimpin. Jika tidak, maka akan mendapati kehancuran dalam kepemimpinannya. Nah, dengan itu maka perempuan jadi pemimpin itu tidak masalah, dengan syarat ialah memiliki kemampuan juga kecakapan dalam memimpin, seperti itu, Kak. Jadi itulah kesimpulan dari diskusi kita, Kak. Adapun yang membolehkan atau tidaknya itu kembali lagi tadi seperti sesuai dengan apakah dia memenuhi persyaratan sebagai pemimpin atau tidak, dan apakah dia memiliki kompetensi dan juga kecakapan dalam memimpin, Kak. Apakah sudah cukup, Anissa Desi Safitri? Oke, terima kasih. Wah, Masya Allah ya teman-teman. Alhamdulillah ada yang menyimak dari awal hingga akhir dan mendapatkan kesimpulannya. Wah, Masya Allah. Gimana nih teman-teman? Ada yang mau nambahkan? Atau gimana? Dipersilakan ya teman-teman. Yang mau menambahkan boleh. Dipersilakan untuk teman-teman. Wah, sepertinya
udah sempurna ya teman-teman dari Anissa Desi Safitri menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Wah, Masya Allah. Oke, selanjutnya teman-teman adalah penyerahan piagam penghargaan kepada pemateri kita yang sangat luar biasa sekali pada pagi hari ini, yaitu kepada Ustazah Jani Arni STHI MAG. Kepada panitia dipersilahkan untuk menyerahkan piagam penghargaannya. Wah, Masya Allah. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada pemateri kita dan kepada panitia yang sudah memberikan piagam penghargaan kepada pemateri kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya kita sesi dokumentasi dengan pemateri kita yang sangat luar biasa sekali pada pagi hari ini. Dan kepada teman-teman, silakan nyalakan video dan mematikan audionya. Nah, sebelumnya kami ingatkan kepada teman-teman untuk mengisi link absen terlebih dahulu sebelum live dari Zoom nantinya. Ya, kepada teman-teman silakan nyalakan videonya dan mematikan audionya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Kepada teman-teman dipersilahkan untuk menyalakan videonya. Ayo on-cam semua ya. Satu, dua. Udah, terima kasih. Oke, terima kasih. Kami ucapkan kepada panitia yang sudah melakukan sesi dokumentasi. Nah, jadi teman-teman, alhamdulillah hari ini banyak ilmu yang kita dapatkan dari narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Dari apa yang beliau sampaikan, bisa kita simpulkan beberapa hal. Bahwa yang pertama, kenapa sih kita perlu mereinterpretasi kepemimpinan perempuan dalam Al-Quran? Karena adanya dua ayat perbedaan di dalam Al-Quran, yaitu adanya membolehkan perempuan untuk menjadi pemimpin dan ada juga yang melarang perempuan untuk menjadi pemimpin. Namun, dari dua ayat perbedaan ini dapat kita simpulkan bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin dalam suatu daerah ataupun negara atau publik, namun harus memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu, yaitu perempuan harus memiliki kecakapan atau berani, kompetensi dan kecakapan seperti tegas dan berani, beriman kepada Allah, kemudian jujur atau integritas, amanah, dan visioner, cerdas. Dan itulah syarat-syarat dari wanita boleh menjadi pemimpin. Namun di sisi lain ada beberapa kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang perempuan kalau menjadi seorang pemimpin, yaitu tidak boleh meninggalkan kewajibannya seperti
kewajiban sebagai seorang ibu dan kewajiban sebagai seorang istri. Namun ada beberapa kepemimpinan yang tidak boleh diganggu gugat dan tidak boleh dipimpin oleh perempuan, yaitu yang pertama yaitu dalam sholat, yang kedua perwalian dan kodi. Nah, itu tadi teman-teman kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Karena dirasa cukup sesi diskusi bersama pembicara yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, maka pada kesempatan ini saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Jani yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, dan semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita dan bisa kita amalkan. Dan saya juga apresiasi untuk teman-teman yang sudah menyimak dengan antusias dari awal hingga akhir. Oke, sore hari makan makaroni. Cukup sekian untuk hari ini. Saya, Aulia Handayani, sebagai moderator, pamit undur diri. Kepada perempuan, teruslah menuntut ilmu. Karena janganlah berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu selesai. Adapun berikutnya, saya serahkan kepada pembawa acara untuk melanjutkan rangkaian acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.